Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang di bawah kaki pada pagi hari ini. Kami ucap syukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau kami ada itu semua karena Engkau. Kami masih ada hari ini, itu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, Bapa. Pada kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua, lebih lagi hati kami, Bapa. Melalui Roh Kudus yang beracara, mengurapi kami semua, baik hamba-Mu maupun semua yang mendengar. Kiranya tuntunan dari kuasa Roh Kudus yang beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Amsal pasal yang ke-28 ayat yang 13, dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Puji nama Tuhan. Kita lihat bagaimana Amsal mengatakan, Amsal Sulaiman mengingatkan kita di pasal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana diingatkan bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Di sini dikatakan pelanggaran atau dosa atau kesalahan yang dibuat. Kadangkala manusia siapapun itu bisa selalu menutupi segala kesalahannya, pelanggarannya supaya kelihatannya baik. Di sini diingatkan kita bahwa jangan menyembunyikan, jangan sengaja menutupkan supaya kita jangan sampai dikatakan tidak beruntung. Jadi siapa yang menyembunyikan pelanggarannya itu tidak akan beruntung. Dikatakan di sini, ditegaskan di sini bahwa tidak ada kompromi. Ketika kita sudah tahu itu melanggar, jangan kita tutupi. Tetapi dikatakan, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Di sini diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya jangan sampai mau selalu menutupi pelanggaran siapapun, apapun itu kita kah atau apapun itu. Kadangkala kita selalu mau menutupi supaya kita kelihatannya baik. Ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita buat, banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat, banyak yang kelihatannya orang lain tidak tahu karena kita jago menutupinya. Tapi di sini diingatkan tidak akan beruntung ketika kita menutupinya, kita menyembunyikannya. Kadangkala karena keluarga kita tidak berani menegur, karena orang kita dekat, karena kita satu kelompok atau apapun, kita tidak berani menegur, kita tidak berani saling mengingatkan. Tetapi di sini dikatakan mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini ditekankan kita bahwa hidup kita jangan seperti orang munafik. Dan Yesus saja tegaskan di Matius pasal 6, kalau kau beribadah jangan seperti orang munafik, kalau kau memberi jangan seperti orang munafik, kalau kau berdoa jangan seperti orang munafik. Dan di sini Amsal tekankan bahwa jangan menutupi pelanggaran. Kadangkala kita jago untuk menutupinya, kita jago mengemasnya, kelihatannya semuanya kelihatan rohani, tetapi sebenarnya itu sudah jauh dari kebenaran. Di sini diingatkan bahwa untuk kita disayangi, untuk kita kembali disayangi oleh Tuhan, kita mengakuinya dan meninggalkannya setiap pelanggaran, dosa-dosa yang masih ada merintangi kehidupan kita, yang seringkali mengganggu kita, apapun itu yang masih terikat. Mari kita mengakuinya di hadapannya dan membereskan. Yakobus katakan, saling mengaku dan didoakan. Bukan mengaku terus yang lain menyebarkan dosanya temannya, tidak boleh. Dan ditekankan situ untuk saling menguatkan, saling mengaku dan didoakan. Bukan ketika dia mengaku terus disebarkan. Kadangkala anak-anak Tuhan seringkali seperti itu. Ketika dia sudah tahu pelanggaran temannya atau siapapun itu saudaranya, dia lebih gampang menceritakan ke orang lain daripada dia mendoakan, menguatkan temannya.
Dan di sini kita diingatkan untuk saling menguatkan juga, saling mendoakan. Ketika kita tahu teman kita sudah melakukan kesalahan dan dia mengakuinya dan dia minta didoakan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, cirinya selalu harus mendoakan, saling menguatkan satu sama lain, tapi bukan saling menjatuhkan. Dan di sini dikatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Ada hasil dari setiap perbuatan dosa. Dan kita bisa melihat banyak hal ketika cerita sekolah minggu tentang Zakheus, bagaimana ketika dia jumpa dengan Yesus, dia berubah total. Dia datang kepada Yesus. Dia ingin lihat siapa Yesus, sehingga dia harus naik ke pohon, manjat dan melihat. Ketika Yesus melihatnya, hai turun, saya akan menumpang di rumahmu. Dan orang-orang lain katakan dia orang berdosa. Kenapa Yesus menumpang ke rumah orang berdosa? Orang lain menganggap dia berdosa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan dia akan mengganti semuanya 3 kali lipat. Siapapun yang dia pernah peras, dia ganti 3 kali lipat. Begitu juga kita datang kepada Yesus, kita mengaku dia Allah yang setia, dia yang akan mengampuni kita. Dan kita bisa lihat bagaimana begitu besar kasih-Nya atas setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu harus menyembunyikan apapun itu, tetapi baiklah kita mengakui di hadapannya. Dan kita dikatakan mengakuinya dan meninggalkan dosa. Kadang-kadang kita gak bisa mengakui juga, tapi untuk meninggalkan kadang berat. Tetapi mari kita mau lakukan dua-duanya ini, meninggalkannya, mengakuinya dan meninggalkannya. Dan dikatakan supaya kita disayangi. Ada satu ungkapan yang luar biasa, dikatakan disayangi, akan disayangi. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita disayangi, ada kata-kata yang kita katakan takut akan Tuhan dan memperoleh berkat. Bahkan kalau kita melihat di ayat 14-nya, dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Mengajarkan juga untuk takut akan Tuhan. Orang yang meninggalkan, mengakui dan meninggalkan dosanya, itu sama dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadi mari, apapun itu, kita yang masih ada dosa-dosa yang masih ada terikat dalam kehidupan kita, mari kita mengakuinya dan kita meninggalkannya. Dan kita akan memperingati kematian Tuhan, Paskah, dan kita tahu bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Dia sudah datang 2000 tahun lalu untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu rasa terintimidasi atau apapun. Tetapi mari kita mengakuinya dan meninggalkannya, karena kita akan disayanginya, karena kita sesuai sudah balik ke jalannya. Dan hari ini biarlah apapun itu, apapun yang masih terikat dalam kehidupan kita mengakui dan minta Tuhan untuk melepaskannya, untuk Tuhan beracara atas setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam kehidupan kami Bapa, tidak lagi Bapa menyembunyikan hal-hal yang tidak baik, dosa apapun itu Bapa, tetapi ajar kami untuk mengakuinya dan meninggalkannya. Karena kami tahu apapun itu Bapa, kalau kami masih hidup dalam pelanggaran, kami tahu ada hal yang tanpa sadar melukai hati-Mu. Tetapi kami minta Bapa pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau beracara selalu memulihkan kehidupan kami, agar kami selalu sama seperti Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, taruh roh takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami selalu Bapa dekat dengan Engkau. Nama-Mu saja dipuji ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.